Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berkenan hadir melalui virtual pada hari ini terkait masalah atau kita akan mencoba menganalisis program sekolah yang sudah kita sepakati dari beberapa yang sudah kita bahas kemarin. Akhirnya kita mengerucut pada program dari SD Negeri 1 Krapyak yang mengangkat ekstrakurikuler menari begitu, yang nantinya akan dipaparkan oleh Ibu Nuri, yang nanti selanjutnya akan kita analisis kaitannya dengan kegiatan tersebut, apakah termasuk intra, kokurikuler atau ekstrakurikuler. Kemudian kita akan juga mengaitkan terkait 7 karakter lingkungan atau 7 aset modal yang ada di sekolah dengan ekstra yang atau program sekolah yang kita angkat tersebut. Dan tentunya kita akan juga melihat dari segi bagaimana suara pilihan atau kepemilikan murid terkait pelaksanaan ekstra menari tersebut. Jadi kami mohon teman-teman untuk bisa kita memahami paparan dari Bu Nuri dan nantinya kita akan mencoba menganalisis atau memasukkan ke dalam beberapa hal tersebut. Monggo Bu Nuri, waktu saya untuk memberikan gambaran terkait paparan pelaksanaan ekstra tari di sekolah. Monggo. Ya, terima kasih Bu Eni atas waktunya. Saya minta tolong Pak Dhani untuk men-share screen tadi file yang sudah saya kirimkan ya Pak Dhani untuk kita bahas bersama-sama. Oh, siap. Mohon tunggu sebentar. Ya, baik. Apakah sudah muncul di layar Ibu-ibu? Ya, sudah. Ya, sudah Pak Dhani. Mohon maaf. Mungkin tempat saya kok kecil ya Pak ya. Bisa Pak Dhani. Sudah. Ya, sudah. Terima kasih Pak Dhani atas share screen-nya. Begini teman-teman, mari kita mulai kegiatan diskusi pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan dulu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mari kita awali kegiatan diskusi pada malam hari ini dengan baca basmalah dulu ya teman-teman. Semoga hasil diskusi pada malam hari ini kita beri kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, saya akan menyampaikan situasi atau kegiatan di sekolah kami pada saat ini, bahwasannya di SD Negeri Krapyak 1 ini adalah salah satu sekolah di Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, yang pada bulan Maret 2024 ini SD Negeri Krapyak 1 akan mengikuti lomba FLS 2N yang akan dilaksanakan di tingkat Kapanewon. Dari beberapa lomba yang akan dilaksanakan, para siswa diseleksi sesuai dengan minat dan bakat yang diminati siswa. Nah, salah satu lomba yang akan diikuti itu adalah lomba menari. Nah, dari sekian banyak pilihan lomba itu adalah lomba menari. Mungkin mohon izin dulu Pak Dhani untuk meng-mute suaranya. Nggih. Nah, terima kasih Pak Dhani. Selanjutnya saya lanjutkan. Pada lomba menari ini, dari beberapa siswa yang mengikuti lomba menari, pelatih tari itu menyeleksi kembali ini beberapa siswa yang benar-benar berbakat dalam menari. Nah, pada akhirnya diperoleh 3 anak, yaitu Kanaya, Dewi, dan Aza. Nah, ketiga anak tersebut dinilai mempunyai bakat dan semangat dalam menari. Kemudian
guru dan pelatih berdiskusi kapan akan melakukan latihan tari tambahan selain hari Selasa agar jadwal latihan tidak berbarengan dengan jadwal kegiatan anak-anak itu untuk belajar kegiatan sekolah maupun kegiatan di rumah. Jadi sebenarnya itu sudah rutin di kegiatan tari itu sudah rutin di hari Selasa. Nah, tapi karena mau lomba FLS 2N ini tadi, kemudian ada kegiatan tambahan atau latihan tambahan. Nah, setelah beberapa waktu berlalu, guru dan pelatih ini tidak menemukan titik temu. Akhirnya, guru minta Kanaya, Dewi, dan Alza ini untuk berdiskusi menentukan hari latihan sesuai dengan waktu kosong mereka. Jadi supaya mereka itu berembuk berdiskusi kapan mereka itu bisa cocok nih waktunya supaya tidak bertabrakan dengan kegiatan mengaji di rumah, kemudian kegiatan les mereka masing-masing. Nah, kemudian Kanaya, Dewi, dan Alza ini memilih hari Senin, Kamis, dan Sabtu untuk latihan tambahan. Nah, untuk menambah jadwal latihan di ketiga hari itu, selain hari Selasa, kalau hari Selasa sudah rutin. Kemudian pelatih ini menyampaikan hasil keputusan siswa itu kepada guru dan kepala sekolah di sekolah kami. Karena hari Kamis itu berbarengan dengan jadwal ekstrakurikuler yang lain yaitu pencak silat, dan biasanya itu kan dipakai di aula, jadi takutnya bertabrakan seperti itu kegiatannya. Kepala sekolah itu meminta untuk mempertimbangkan latihan pada hari Kamis. Jadi pada hari Kamis itu harus dipertimbangkan lagi gitu. Nah, akan tetapi karena pemilihan hari itu sudah menjadi keputusan siswa, maka pelatih tari dan guru penanggung jawab ekstra mencari solusi yaitu berlatih tari di kelas 5, bukan di aula. Sampai saat ini, anak tersebut itu tetap konsisten dalam mengikuti latihan, walaupun kadang itu kalau sore hujan ataupun dari siang udah hujan, tapi tetap mereka itu berangkat. Nah, kemudian mereka berharap dengan latihan yang rutin yang sudah mereka lakukan ini akan mendapatkan hasil yang maksimal di FLS 2N nanti, yang di Kapanewon Ngemplak itu akan dilaksanakan tanggal 6 Maret 2024. Nah, itu mungkin kegiatan yang di sekolah kami yang saat ini sedang terjadi itu latihan menari dan ada tambahan itu berdasarkan diskusi antara guru dan siswa gitu sebenarnya. Monggo mungkin teman-teman ada tanggapan dari kasus yang situasi di sekolah kami saat ini seperti itu, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan atau mungkin masukan dari teman-teman yang lain, kami persilahkan. Saya kembalikan ke Bu Eni sebagai moderator untuk mendampingi atau melanjutkan acara ini. Monggo Bu Eni. Terima kasih sekali Bu Nuri atas paparannya yang cukup jelas gitu ya. Jadi dari situasi atau kondisi kaitannya dengan persiapan FLSSN ngaten ya Bu ya. Iya. Juga erat kaitannya dengan program sekolah ekstra tari, begitu kalau saya menangkap gitu. Nah, monggo saya kembalikan kepada teman pada poin kegiatan utama atau kegiatan dari persiapan ini, ya kan? Menurut teman-teman ini kegiatan ini akan kita masukkan kemana? Ke intra, ke kokurikuler atau ke ekstrakurikuler? Sebelum nanti kita akan berbicara jauh terkait bagaimana suara anak didengarkan, kepemilikannya atau pilihannya, ya. Kita akan tentukan dulu apakah kegiatan ini masuk ke intra, kokurikuler atau ekstrakurikuler. Monggo saya butuh dari teman-teman atau pendapat dari teman-teman. Mungkin Mbak Dian dulu atau saya? Boleh Mbak Rina dulu, nggak apa-apa. Mbak Rina dulu, monggo. Mbak Rina dulu. Baik. Terima kasih teman-teman. Kalau saya tadi mendengarkan dari cerita dari SD Negeri Krapiak 1 tadi,
saya menangkap bahwa itu akan diadakan lomba menari gitu nggih Bu nggih. Nah, lomba menari itu karena sudah ada ekstranya, tetapi ini kan akan diadakan lomba FLSSN yang diadakan di tingkat Kapanewon, ngaten nggih. Nah, kalau menurut saya ini masuk dari 3 program sekolah itu masuk di kokurikuler seperti itu karena tidak di luar jam pembelajaran ngoten nggih soalnya ya. Kalau tadi kan sudah ada ekstrakurikulernya itu ada apa ini? Pencak silat. Nah, gitu. Mungkin itu dari saya Ibu, monggo. Kalau kurang pas ditambah. Baik, baik. Ya. Jadi salah satu pendapat dari rekan kita adalah bahwa kegiatan ini adalah kegiatan kokurikuler gitu. Karena apa namanya? Ini untuk memperdalam materi saja gitu ya, karena hanya untuk persiapan LFSSN begitu. Kita tangkap dulu nih, monggo. Mungkin dari Mbak Dian dulu, monggo. Kalau saya kok lebih ke ekstrakurikuler ya Bu. Jadi kalau menarinya sebetulnya ekstra, cuman kalau dalam menghadapi FLS 2N itu mereka sebetulnya sudah nggak di sekolah ya Mbak Nuri, maksudnya melaksanakan kegiatannya itu yang latihan itu masih di sekolah atau gimana Mbak? Oh iya, kegiatan untuk ekstra jam tambahan untuk menari, mereka itu kan kalau yang setiap hari Selasa itu kan ekstra di sekolah. Nah, kemudian untuk hari-hari yang lain itu tadi, ketika ada di sekolah itu dipakai untuk kegiatan ekstra yang lain karena harinya kan tidak sesuai dengan hari ekstra nih. Kemudian mereka cari tempat yang lain. Bisa kalau yang biasanya di aula mereka di kelas. Kalau enggak, dari ketiga anak ini itu ke masing-masing rumah. Kadang kayak gitu. Jadi misalnya tempatnya Azza nih luas, dialah sekolah itu baru ada kegiatan, terus mereka itu ke rumahnya si Azza karena memang kan persiapan FLSN ini kan memang butuh waktu yang lebih gitu loh. Kalau misalnya dipakai hanya di waktu ekstra aja memang nggak cukup seperti itu. Noten Mbak Dian. Ya, siap. Berarti kalau begitu masuk kokurikuler juga nggih Bu kalau menurut cerita dari Mbak Nuri tadi. Jadi kalau ekstra kan cuman masih semuanya mungkin ya kalau sudah diambil 3 dan mereka melakukan sendiri menurut saya itu masuk ke kokurikuler juga Bu. Karena yaitu dilaksanakannya kayak pendalaman lebih lanjut untuk menghadapi FLS 2N. Mungkin bisa ditambahkan Pak Dhani atau dikuatkan oleh Bu Eni. Monggo, nanti Pak Dhani dulu. Nanti dari kita akan ini, kemudian kita kerucutkan kata Mawon. Monggo. Dulu Pak Dan. Baik. Kalau terima kasih kesempatannya. Kalau melihat dari kasus situasi yang tadi, saya ingin bertanya Bu, kalau di sekolah SD Negeri Kerapen 1 itu yang maju untuk lomba itu kelas berapa gitu, Bu Nuri? Ya, makasih Pak Dhani atas pertanyaannya. Untuk maju lomba ini kebetulan kelas 5, Pak. Jadi untuk lomba menari ini diambil di kelas 5. Kelas 5 sudah kurikulum merdeka, Bu Nuri? Kelas 5 masih ke-13, Pak. Yang kurikulum merdeka kelas sekawan, kelas 4. Oh, berarti kalau belum kurikulum merdeka, kalau di kurikulum merdeka kan ada pelajaran kesenian. Di situ bisa seni rupa, seni tari atau seni musik seperti itu, nggih. Nah, berarti kalau masih K13 berarti kan di sini di luar dari mata pelajaran yang diajarkan. Karena memang di sini di luar pelajaran yang ada di kurikulum, nggih. Memang maksudnya kurikulum nasional terkait buku
yang diujikan secara tertulis. Nah, berarti kan di sini memang dari keahlian anak atau dari motivasi atau bakat anak memfasilitasi itu, kalau menurut saya ini termasuk ke ekstrakurikuler. Terkait jamnya, baik itu sudah ditentukan sebelumnya ataupun ditambah, tapi kan di sini berarti di luar jam belajar atau Bu? Lers berarti. Di luar jam belajar, jadi ketika sore hari gitu Pak. Oh, kalau menurut saya, jika itu di luar jam pembelajaran atau setelah jam pelajaran selesai, berarti itu adalah ekstrakurikuler. Kalau untuk tempat dan jamnya itu kan tidak harus di sekolah ekstra itu. Bisa di rumah, bisa di sanggar, bisa dimanapun. Dan jam itu kan kita bisa menambah atau mengurangi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Jadi kalau menurut saya itu adalah ekstrakurikuler. Mungkin itu saja. Nanti bisa kita simpulkan bersama-sama. Monggo. Terima Ya. kasih. Baik. Terima kasih teman-teman. Jadi nanti sebelum saya berkontribusi untuk memberikan apakah ini intra, ekstra atau kokurikuler ngaten nggih, bahwa kita akan perlu ingat dulu bahwa intrakurikuler itu apa, kokurikuler itu apa, dan ekstrakurikuler itu apa. Jadi nanti ketika kita mengerucutkan sesuatu itu sudah dengan pakemnya gitu. Intrakurikuler dari modul intinya adalah program atau kegiatan belajar mengajar sebagaimana yang sudah dilakukan selama ini atau sesuai jadwal pelajaran yang terjadwal. Ngaten nggih? Berarti sesuai dengan kurikulum dan itu terjadwal ngaten. Ketika kokurikuler adalah program atau kegiatan yang dilakukan untuk mendukung intrakurikuler. Artinya ketika itu mendalami, memahami adalah misalnya contohnya nih pelajaran sejarah, anak-anak akan kita bawa ke museum. Nah, kegiatan anak-anak pergi ke museum ini masuk ke intra karena dia akan memperkuat pelajaran intranya gitu, pelajaran sejarahnya. Nah, kemudian terkait yang ekstrakurikuler adalah program atau kegiatan non formal di luar sekolah yang dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan nilai-nilai tersebut, memperluas pengetahuan siswa dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya memang skill ya, saya lebih membol itu skill. Jadi kalau dari saya pribadi masuk ke ekstra karena memang karena saya belum karena saya dari jenjang TK, saya tidak bisa yang seperti runtut seperti Pak Dhani, kalau K13 seperti apa, kurikulum merdeka seperti apa, ngaten nggih. Tapi kalau dari harfiah kata-kata atau arti dari intra, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, saya lebih cenderung bahwa kegiatan Bu Nuri yang dilakukan Bu Nuri adalah masuk ekstrakurikuler. Terkait pendalamannya itu adalah teknis, karena memang itu ada kegiatan insidentil yang mengharuskan si ekstra itu berkegiatan lebih atau berlatih lebih. Ngaten kalau dari saya teman-teman, monggo mungkin dari apa yang kita sampaikan berenam ini berlima, ngaten mungkin bisa dikerucutkan. Monggo, saya kembalikan kembali ke teman-teman. Iya, saya sependapat ya dengan Bu Eni. Kalau menurut saya pribadi kegiatan di sekolah kami itu udah masuk ke ekstra. Karena memang kalau kurikuler itu kan memang mendukung kegiatan intra. Contohnya kalau di sekolah kami itu kegiatan kurikuler itu seperti les. Misalnya ada siswa kelas 6 sekarang sedang menghadapi ASPD. Nah, itu kan mendukung kegiatan-kegiatan intra. Ada les literasi, numerasi, kemudian IPA, dan lain-lain itu masuk ke kokurikuler. Terus ada kegiatan WKM juga seperti itu. Itu kalau menurut pendapat kami, pendapat dari sekolah kami pada umumnya dan khususnya dari saya pribadi. Nathan, mungkin ada teman-teman ada tambahan, monggo silahkan. Monggo, sebelum kita mendilkan itu ko, intra atau ekstra, mungkin mana yang disepakati nih, gitu. Monggo, Mbak Dian, Mbak Rina, monggo. Saya setuju Bu. Setuju dengan ekstrakurikuler. Walaupun seperti pendalaman, tapi itu menari termasuk kegiatan ekstrakurikuler. Mbak Rina, bagaimana Dek? Monggo, ya, setuju. Baik, berarti ini nggih, berarti kita sepakat pada kegiatan tersebut dengan
ekstrakurikuler ngaten. Kemudian setelah kita sepakati, kita akan mencoba menganalisis pada poin yang kedua, yaitu kaitannya dengan karakteristik lingkungan yang ingin dikembangkan melalui kegiatan tersebut. Yang tentunya kita akan mengacu pada 7 karakteristik atau 7 aset yang dipunyai oleh sekolah. Jadi dari kegiatan yang telah kita sepakati, dan siap LFS 2N menika, ketika kita masukkan ke dalam 7 aset, mungkin apa nih yang bisa dikembangkan, atau dalam arti lain tuh guru ini bisa mengembangkan apa sih dari kegiatan tersebutnya. Monggo mungkin dari rekan ingin menanggapi lebih dahulu, disilahkan. Bu, izin ini, mungkin sebelum masuk ke 7 lingkungan, mungkin boleh tanya nggak sama Bu Nuri, alasan sekolah atau alasan sekolah kenapa memilih menari sebagai salah satu bidang yang diikuti dalam FLS 2N ini? Monggo boleh sekali Mbak Nuri, mungkin sebagai dasar penguat nih, gitu kan. Monggo Mbak Nuri bisa dijelaskan. Ya, terima kasih Mbak Dian atas pertanyaannya. Nah, kenapa kami memilih untuk ikut ini lomba menari? Salah satunya karena memang di sekolah kami itu kan sudah ada ekstra tari. Jadi pengembangannya atau latihannya itu memang sudah teratur seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas kami istilahnya nguri-uri budaya. Nah, nguri-uri budaya, dan kita tinggal di Jogja, kalau bisa kan kita tetap mengenalkan ke anak itu tentang tarian-tarian yang ada di lingkungan sekitar kita. Karena memang sampai saat ini di kelas di pembelajaran itu kadang anak-anak itu bingung, Bu itu tari ini tuh seperti apa, Bu itu tari dari mana, kadang seperti itu. Jadi memang sebelum kita ke ekstra tari itu karena alasannya Ben mengenalkan anak-anak itu tentang tarian. Yang kedua yaitu nguri-uri budaya. Kemudian karena kita sudah rutin ada kegiatan ekstrakurikuler menari, akhirnya kami memilih untuk mengikuti lomba tari itu tadi. Ngoten Mbak Dian. Iya, terima kasih Mbak. Terima kasih Bu. Berarti kita sudah sepakat gitu, semakin mantap gitu nggak mengambil program ini karena memang sekolah dari KPS 1 mempunyai alasan yang cukup kuat kenapa ekstrakurikuler ini diangkat menjadi ekstra. Kita mencoba ada lagi mungkin sebelum kita naik ke ini, monggo Pak Dani disilakan. Ya, terima kasih kesempatannya. Ingin menghubungkan ibu-ibu dari kegiatan ekstra tari yang ada di SD Negeri KPS 1 tadi sudah bagus sekali nih. Dalam arti sudah bisa untuk mewakili 7 karakteristik lingkungan ya yang dapat mengembangkan kepemimpinan, karakteristik lingkungan yang menumbuhkan kepemimpinan murid. Kita kan mengenal ada 7 karakteristik lingkungan yang dapat mengembangkan murid, antara lain contohnya dari nomor 1, lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Nah, dari sini kalau kita hubungkan dengan ke-7 karakteristik itu sepertinya sudah ada hubungannya, tinggal nanti kita perdalam lagi. Mungkin itu saja, Bu. Nanti kita lanjutkan lagi. Baik. Terima kasih Pak Denny. Jadi dari ekstra tari gitu nggih. Jadi kita meluas ke ekstra tari yang tidak hanya kita berfokus pada persiapan gitu nggih. Jadi nanti biar program besarnya ini akan kita juga kaitkan dengan bagaimana Bu Nuri mampu mengembangkan 7 karakteristik yang ada di SD Krapyak untuk pengembangan ekstra tari begitu. Monggo sebelum masuk ke situ Mbak Rina disilakan.
Baik, terima kasih. Bu Nuri, sebenarnya saya ingin bertanya saja. Ini kan tadi dari cerita itu diperoleh 3 anak ya, mendapatkan ke anak ya, Dewi dan Aza. Nah itu eh, penyeleksiannya itu berapa lama Bu? Terus dapat 3 anak itu berapa lama ketika apa menyeleksinya itu? Dan itu diseleksi oleh guru ekstranya beserta dengan guru yang lain atau guru ekstranya saja seperti itu. Itu aja Bu Nuri. Terima kasih. Baik, Oke. terima kasih Mbak Rina. Monggo ditanggapi Bu Nuri. Ya, siap Mbak Rina. Untuk penyeleksian untuk kegiatan ekstra tari ini yang didapat 3 anak Kanaya, Dewi dan Aza ini, pertama yang ditanya itu adalah bukan langsung diseleksi semuanya, kita ditanya minat dulu, siapa yang ingin mengembangkan apa ya, mencari prestasi di kegiatan tari itu. Jadi beberapa anak sudah apa ya, saat itu tunjuk jari. Nah, tunjuk jari, siapa yang ingin prestasi tunjuk jari. Nah, diantaranya adalah 3 anak tersebut. Kemudian dari penyeleksiannya itu yang nyeleksi adalah guru tari sendiri, karena guru tari itu atau pelatih tari itu kan yang udah mengetahui, oh si A itu kalau untuk gerakan apa ya, kalau tari itu ada ngiting atau apa kayak gitu tuh sudah apa, lemah gemulainya itu udah pas gitu loh. Kemudian kan kalau tari itu sebenarnya juga ke jiwa rasanya. Nah, rasa untuk mengikuti tarian, kemudian apa namanya, jadi mereka itu ketika merasakan musiknya itu sudah bagus gitu. Akhirnya sama guru tari itu diseleksi, dan guru yang ada di sekolah juga apa 1-2 juga ikut di situ. Cuma tidak, karena kami tidak mempunyai apa ya, kelebihan untuk menyeleksi itu. Terus seberapa lamanya itu sekitar 2-3 kali pertemuan anak-anak itu diseleksi. Itu Purina. Mungkin ada tambahan pertanyaan Purina atau sudah cukup? Sudah cukup Bu. Itu saja. Terima kasih Bu Nuri. Sama-sama. Baik, baik teman-teman, kita akan mencoba menganalisis kasus tadi, bukan kasus tadi ya, situasi di SD Negeri Krapyak tadi terkait dengan lingkungan yang dapat menumbuhkan kepemimpinan anak gitu, kepemimpinan murid gitu. Dan mungkin ada beberapa poin di situ. Nanti kita telaah satu persatu. Jadi dari situasi ini akan dari lingkungan, salah satu lingkungan akan masuk di bagian mana nanti. Mungkin Pak Dani bisa membantu saya untuk men-share screen situasinya, kemudian nanti kita akan telaah bersama-sama. Monggo. Siap Bu. Mohon tunggu sebentar. Ya, apakah sudah terlihat Ibu-ibu? Silakan dong Pak. Sudah Pak. Baik, agak dikecilkan dikit mungkin Pak. Baik. Mohon izin, terima kasih Pak Dani untuk sudah share screen untuk kami. Kita mencoba menelaah pada lingkungan yang pertama, teman-teman. Lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid
menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif gitu. Monggo kita mencoba melihat situasi tadi, adakah kondisi atau sesuatu yang bisa kita masukkan bahwa hal tersebut bisa masuk, bahwa kondisi ini bisa mengembangkan kaitannya dengan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Ngaten. Monggo dari teman-teman, saya tunggu untuk pendapatnya terkait ini. Mungkin dari Pak Dani dulu, monggo. Baik, terima kasih kesempatannya Ibu. Kalau menurut saya dari kegiatan ekstrakurikuler tadi sudah bisa masuk dalam poin pertama, yaitu lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi positif. Nah, dari kegiatan ekstra yang tadi sudah dilaksanakan, anak-anak itu bisa melatih pola pikir positifnya seperti semangat dalam berkarya, lalu bertanggung jawab dan lain-lain gitu. Lalu emosinya di saat melihat teman yang lain tidak mengikuti, mereka tetap bersikukuh ya, tetap semangat untuk mengikuti. Nah, dari situ menurut saya sudah bisa masuk di poin pertama, yaitu lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif. Mungkin itu saja Bu. Mungkin teman yang lain bisa melengkapi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Monggo Mbak Nuri, disilakan. Terima kasih Bu Eni atas kesempatannya. Ya, saya sependapat dengan Pak Dani nggih, ketika lingkungan menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Saya akan lebih menanggapi ke yang emosinya, emosi anak-anak ketika mengikuti kegiatan ini. Jadi ketika anak itu setiap hari, bahkan ketika mereka nggak ada jadwal menari pun mereka selalu menceritakan apa yang mereka lakukan ketika berlatih. Misalnya di kelas, ketika pelajar istirahat, jam-jam istirahat seperti itu, mereka cerita, Bu, kemarin saya udah latihan, sudah mendapatkan 3 gerakan, gitu kan. Terus sudah hafal belum? Sudah, harusnya diinovasi ini lagi, gitu kan. Kemudian temannya itu pada, kayak kalau anak SD kan, cie-cie yang mau maju nari gitu kan, kadang diceng-cengin seperti itu. Nah, tapi anak mereka itu benar nggak ada rasa terus kemudian minder atau malah sedih kayak gitu, enggak. Tapi mereka tuh bangga. Ya enggak apa-apa, tahu satu, aku tuh seneng ya nari. Nanti kalau aku juara kamu juga bakalan iri sama aku lah. Kayak gitu kan, emang emosinya anak-anak itu harus dikuatkan lagi gitu loh Bu. Jadi saya sebagai guru juga memotivasi juga, nggak usah berkecil hati. Kalau misalnya nanti menang atau kalah, yang penting kalian sudah berusaha. Saya seperti itu. Ngaten Pak Dani, Bu Eni dan semuanya. Cerita saya tentang emosi anak-anak. Baik, dari Pak Dani kemudian diperkuat Mbak Nuri karena memang pelaku di sekolah gitu ya, program gitu. Mungkin saya butuh kita menguatkan nih, tambahan dari Mbak Rina dulu mungkin. Kalau dari ceritanya sih memang anak-anak itu mungkin dari latihan terus gitu ya, itu kan juga emosi. Sampai tadi Bu Nuri bercerita kalau tidak ada ruangan bisa ke rumah Ara gitu, ke rumah Aza gitu ya Bu ya. Nah, jadi kan anak-anak tuh emosinya menggebu-gebu, maksudnya itu tidak hanya emosi dalam emosi diledeki temennya itu tadi, tapi dia juga emosi bahwa dia itu punya pendirian yang tinggi gitu. Jadi emosi tidak hanya emosi ketika diledek saja, tapi dia mempunyai niat dan mental yang kuat gitu, sampai semangat yang besar untuk pasti aku menang gitu. Jadi anak-anak tuh latihan terus dan terus gitu. Kalau menurut saya itu Bu.
Baik, semakin menguatkan nggih. Monggo dikuatkan saya lagi mungkin Mbak Dian. Baik Bu, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau saya cenderung ke dari mereka sudah mau mengajukan diri, kemudian mereka sudah mau melakukan tambahan-tambahan pendalaman walaupun tidak di sekolah, itu menurut saya sudah menunjukkan pola pikir yang positif dan emosi yang positif, karena tidak semua anak itu mau. Jadi misalnya tadi tidak ada yang ngacung nih, tidak ada 3 yang mau nunjuk, pasti tunjukkan dari guru nggih, atau dari pelatih ekstra, dan itu belum tentu anak itu akan melakukan dengan keikhlasan, karena kadang itu beda hasilnya nggih, antara dipaksa, dipilih dengan yang dari hati itu beda. Jadi menurut saya sudah mau mengajukan diri dan sudah mau memperdalam latihan lagi selain di jam ekstra, itu menurut saya sudah menunjukkan bahwa anak-anak itu mempunyai pola pikir yang positif dan juga punya emosi yang positif. Itu Ibu. Baik, semakin mengerucut ya bahwa memang kegiatan yang dilakukan Bu Nuri, situasi yang disampaikan Bu Nuri kaitannya dengan ekstra ini sudah berada pada lingkungan yang menggunakan pola pikir positif dan merasakan positif. Saya simpulkan dengan lebih singkatnya bahwa kondisi anak untuk mau menuju sebuah prestasi begitu dan muncul motivasi intrinsik, motivasi diri untuk berkembang, itu mesti muncul dari pola pikir positif dan lingkungan serta energi emosi yang positif gitu nggih. Jadi sudah kita kerucutkan di situ. Apakah teman-teman bisa menyetujui dengan ini gitu nggih? Bisa ya teman-teman ya? Sip, setuju. Baik. Nanti Pak Dan kita akan melanjutkan ke lingkungan yang kedua Pak Dan. Monggo, mohon bantuan untuk saya dipaskan di kedua. Baik, yang kedua adalah apakah ke situasi yang disampaikan oleh Bu Nuri ini tadi sudah mampu atau kondisinya sudah mampu mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, begitu. Monggo mungkin dari Mbak Dian dulu nih, Adil dari Mbak Dian tadi terakhir, sekarang nomor 1 nih. Baik, berarti yang kedua itu berhubungan dengan keterampilan interaksi sosial ya, Bu? Kalau menurut saya dari 3 anak yang dipilih tadi, dia sudah mau yang pertama berinteraksi sosialnya di dalam lingkup ekstra menari dulu nih. Kemudian setelah diambil 3, nanti dia akan berinteraksi sosial dengan ketiga siswa ini. Mereka akan berkolaborasi bersama-sama untuk mencapai tujuan atau untuk sebenarnya untuk mengemban tugas sekolah, untuk mewakili sekolah dalam maju FLS 2N. Itu menurut saya sudah menunjukkan mereka itu mampu berinteraksi sosial secara positif, karena tidak semua siswa itu mau ikut ekstra nari, tidak semua siswa itu mau ditunjuk. Jadi menurut saya memang sudah menunjukkan 3 siswa ini sudah mampu berinteraksi sosial secara positif gitu, Bu. Baik, kita tampung dari pendapatnya Mbak Dian. Tapi sebelum kita pendapat di anggota yang lain, kita mencoba menggali dulu nih dari Bu Nuri kaitannya dengan keterampilan berinteraksi sosial, karena notabene Bu Nuri yang punya program ini gitu kan, yang punya program kaitannya dengan ekstra tari ini. Apakah memang pada pelaksanaan realnya sudah mampu mengembangkan keterampilan dalam berinteraksi sosial yang positif? Ngaten Bu Nuri, monggo. Iya, Bu Eni, terima kasih atas kesempatannya. Iya, memang seperti yang disampaikan Bu Dian tadi, bahwa menurut kami itu anak itu sudah mampu berinteraksi sosial. Tadi yang pertama, mereka itu kan menunjukkan effortnya, semangatnya untuk mengikuti lomba itu secara berdasarkan motivasi intrinsik. Kemudian selain itu juga mereka itu mempunyai dukungan yang luar biasa dari orang tua masing-masing gitu. Jadi kami juga berkomunikasi berdasarkan kegiatan ini, melalui kegiatan ini komunikasi dari kami ke anak-anak, ke orang tua, bahkan ke sesama guru juga menjadi lebih intensif untuk mempersiapkan kegiatan ini supaya bisa tampil secara maksimal. Seperti itu Bu Eni.
Baik, baik. Berarti sudah sejalur dengan Budian gitu ya. Jadi Mbak Nuri sebagai pelaku atau pemilik program ini, kemudian dari tanggapan pertama Budian sudah klop gitu nggih. Mohon mungkin lebih klop lagi kalau ditambah lagi dengan tekanan yang lain. Monggo Pak Dani, monggo. Oh, Mbak Rina dulu, monggo Mbak Rina. Baik, terima kasih. Ya, hubungannya dengan keterampilan berinteraksi sosial, mencoba untuk menjawab dari anak-anak sendiri juga sudah berdiskusi dengan Bapak Ibu guru, terutama dengan guru ekstrakurikuler yang anak-anak memilih hari Senin, Kamis, dan Sabtu karena itu anak-anak effort tadi ya Bu ya, effort ingin latihan terus kayak gitu. Nah, ini juga termasuk menurut saya itu termasuk keterampilan berinteraksi sosial karena dengan begitu anak-anak berani mengungkapkan apa yang mereka inginkan dan mereka itu disampaikan oleh gurunya biar dalam arti biar tidak tabrakan gitu ya Bu ya, tidak tabrakan dengan kegiatan lainnya seperti ekstra pencaksilat itu tadi. Mungkin itu Bu dari tambahan dari saya. Baik, baik. Nanti kembali kita simpulkan. Monggo Pak Deni. Terima kasih waktunya. Saya setuju sekali dengan pendapat Bu Dian, Bu Nuri, dan Bu Rina. Hanya sudah sangat bagus. Saya setuju sekali. Mungkin sedikit menambahkan bahwa anak itu mau berlatih tari. Tari itu pasti membutuhkan koordinasi, kerjasama dalam berlatih. Nah, di lingkungan tari saja sendiri itu sudah menuntut anak itu harus bisa berinteraksi sosial. Jadi memang sudah terlihat kalau menurut saya itu. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, teman-teman, jadi memang kita sepakati ya dari teman-teman ini bahwa apa yang dilakukan oleh SD Negeri Krapyak terkait ekstra ini sudah mampu mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial. Hari ini sangat terlihat dengan bagaimana hubungan interaksi sosial yang terjadi antara siswa, kemudian guru, kemudian orang tua dan semua komunitas yang ada di sekolah gitu, Nggih. Itu seperti yang Bu Nuri paparkan tadi dan itu kontribusinya sudah luar biasa. Jadi kita sepakat memang kondisinya sudah masuk pada lingkungan ngaten ya. Baik, sudah terkerucut, kemudian kita akan masuk ke yang lingkungan nomor 3 teman-teman. Apakah lingkungan terkait situasi itu melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan? Ngaten. Jadi kita akan mencoba menganalisis kaitannya apakah nih lingkungan ini melatih atau mendorong untuk memberikan effort yang jelas untuk mencapai sebuah tujuan ngaten. Kalau dari cerita sih pasti iya gitu nggih. Jadi monggo dimulai dari Bu Rina. Oke, baik. Terima kasih Bu. Kalau melihat dari 7 karakter, ini lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid itu, di sini anak-anak berdiskusi nggih, melatih keterampilan dibutuhkan murid itu berdiskusi dengan guru ekstra tadi. Mungkin sama ya jawaban saya seperti yang tadi. Terus setelah beberapa waktu itu guru dan pelatih menemukan, jadinya itu setelah berdiskusi itu tidak menemukan solusi. Nah itu terus para guru itu mendiskusikan lagi biar tidak terjadi tumbuhan jamnya gitu. Benar nggak ya Bu Nuria? Seperti itu mungkin dari saya Bu. Baik. Jadi mungkin perlu saya kerucutkan lagi nggih kaitannya dengan yang dibutuhkan. Berarti
di sini ini kita akan melihat kaitannya dengan bagaimana kerja keras murid tersebut gitu. Bagaimana kemandiriannya untuk mencapai tujuan tersebut, bagaimana anak itu mampu mempunyai effort gitu nggih. Dan apakah lingkungan yang diciptakan ini mampu memberikan hal tersebut ngaten. Jadi apa yang dijawab oleh Bu Rina tadi sudah lebih detail ngaten nggih. Oh ini ditunjukkan pada poin ini, poin ini, poin ini. Jadi sudah masuk ngaten nggih Bu Rina nggih. Mungkin ada lagi monggo Bu Rina yang mau ditambahkan? Boten sudah. Oh ya, tadi saya tidak mancai, artinya saya hanya meriletkan apa yang jenengan aturke dengan pemahaman ngaten Bu Rina. Monggo Pak Dani, Mbak Dian, apa namanya, atau Mbak Nuri sendiri, monggo. Monggo Mbak Dian. Baik, kalau menurut saya berhubungan dengan nomor 3 kan keterampilan yang dibutuhkan dalam proses pencapaian tujuan akademik dan non-akademik. Kalau non-akademik jelas Bu, itu tadi dalam ekstra menarik ya. Kalau untuk akademik mungkin saya rasa bisa dengan dia mengajukan diri, itu nanti pasti juga akan terbiasa dalam kegiatan pembelajaran di kelas nih. Jadi misalnya dia nanti aktif bertanya, kemudian aktif mengajukan diri dalam diskusi. Jadi menurut saya ekstra menari ini juga bisa berhubungan dengan lingkungan untuk melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan baik di akademik ataupun non akademik. Non akademik jelas bisa mungkin dengan pembiasaan dia mau mengajukan diri, menawarkan diri itu nanti dalam kegiatan pembelajaran di kelas pasti juga akan terbiasa seperti itu. Kemudian kalau dalam ekstra menari itu kan kalau dalam kegiatan menari kan pasti membutuhkan konsentrasi yang tinggi ya, atau membutuhkan kayak mungkin kekompakan seperti itu, kekompakan dalam kegiatan akademik di kelas Bu. Mungkin kalau saya hubungannya dengan yang akademik non akademik itu tadi. Mungkin itu saja Bu Susi. Baik, semakin memperkuat ngaten nggih. Jadi apa yang di non akademik maupun akademik kita bisa meriletkan gitu nih. Monggo Bu Nuri sendiri yang mempunyai program mungkin. Terima kasih Bu Eni atas kesempatannya menanggapi dari tadi Bu Rina dan Mbak Budian tentang lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan tadi. Benar apa yang dikatakan Bu Rina sama Budian bahwa kegiatan ini motivasi dari siswa tersebut karena effortnya, semangatnya itu mereka jadi terbiasa dengan kepercayaan diri mereka, baik itu di dalam kegiatan tari ataupun bahkan dibawa ke dalam lingkungan belajar di kelas. Jadi anak-anak yang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi itu di kelas juga berbeda dengan teman-teman yang lain. Misalnya disuruh maju untuk presentasi, anak-anak yang sudah terbiasa untuk mengacungkan jari itu tadi, artinya percaya diri, aku bisa nih, kalau minimal aku berani. Nah, seperti itu tuh anak-anak ini sudah berani maju, dan yang biasanya mereka itu tidak mau menyampaikan pendapat. Nah, mereka itu lebih pede untuk menyampaikan pendapat. Seperti itu Bu Eni dan teman-teman, apa yang saya rasakan dari kegiatan ini. Baik, luar biasa sekali. Monggo Pak Dani mungkin simpulan aja Pak Dani, mungkin karena kita sudah mengerucut ngaten nggih, dan dari saya pribadi juga jelas sudah sangat mengembangkan sekali gitu, dan sangat relate seperti yang dikatakan oleh Mbak Rina, Mbak Dian sama Mbak Nuri ngaten. Monggo disimpulkan Pak Dani. Terima kasih waktunya. Izinkan saya untuk menyimpulkan. Jadi memang sudah terlihat dari tadi tanggapan ibu-ibu semua sudah bagus ya. Menurut saya itu sudah sesuai. Jadi pertama, tujuan yang diharapkan dari latihan tari ini kan bisa untuk menyiapkan anak-anak meraih juara dalam lomba. Nah, betul. Dari kegiatan tari ini pasti anak akan lebih siap dalam mempersiapkan keterampilannya, ketekunannya, motivasi dalam dirinya, lalu kekompakannya dengan iringan musik dan lain-lain, kerja kerasnya itu akan menambah kemampuan anak untuk mencapai tujuan, yaitu
mengikuti lomba dan insya Allah bisa memenangkannya. Nah, jadi itu memang sudah sesuai dengan karakteristik lingkungan yang ketiga. Itu saja Ibu. Baik. Terima kasih. Baik, demikian teman-teman. Untuk notulisnya sudah masuk nggih, Mbak Dian nggih? Baik. Saya akan mencoba mengajak teman-teman lagi untuk menganalisis kaitannya dengan apakah situasi tersebut sudah membawa atau melatih siswa untuk mampu menerima dan memahami tentang kekuatan dirinya. Begitu. Jadi dari kalimat ini sudah sangat dipahami apakah lingkungan yang diciptakan di sekolah atau di Rapia kaitannya dengan ekstra, apakah sudah mampu membuat anak mampu menerima dan memahami kekuatan dalam diri. Ngaten. Monggo, saya dari Bu Nuri dulu nih, karena Bu Nuri si pemilik program dulu, ngaten nggih. Jadi monggo Bu Nuri. Oke Bu Eni. Dari kegiatan yang keempat ini tadi, lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Lingkungannya membantu murid untuk dapat menerapkan dan mempergunakan apa yang menjadi kekuatan dirinya. Jelas ini sudah insya Allah sudah kami terapkan, maksudnya masuk ke sinilah, kegiatan kami itu masuk ke sini karena memahami kekuatan diri, kemudian sesama atau serta masyarakat ini kan sesuai dengan ketika mereka berdiskusi menentukan hari kapan mereka akan berlatih, itu kan sudah menunjukkan kekuatan diri mereka. Oh, kalau aku berlatih di hari Jumat misalnya, aku barengan ngaji nih, aku nggak bisa kalau dua-duanya harus aku lakukan. Nah, di situ mereka sudah berusaha untuk memilih juga. Nah, seperti kan kepemimpinan murid itu tadi kan harus bisa memilih mana yang lebih penting, mana yang harus diutamakan. Nah, di sini mereka sudah bisa memilih hari, kemudian mereka juga mengukur nih, kalau aku berlatih seminggu 4 kali itu aku bisa apa tidak. Kalau aku berlatih seminggu 3 kali itu nantinya hasilnya maksimal atau tidak. Nah, tetapi kalau aku memilih 4 hari, berarti aku harus konsisten nih. Aku harus nggak boleh sering nggak masuk atau nggak boleh meninggalkan kegiatan itu. Sehingga kalau menurut saya ini juga sudah masuk ke kerutinan mereka itu, dengan berangkat rutin, dengan berangkat berlatih itu mereka merasa sudah memiliki merasa memiliki tarian itu harus tanggung jawab saya harus diselesaikan, dituntaskan, seperti itu Bu Eni. Itu kalau menurut saya pribadi seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Monggo Pak Denny. Ya, setuju sekali dengan Bu Nuri. Jadi kalau kita lihat tadi situasinya, dalam ekstra tari itu kan anggotanya lebih dari 3. Tapi pasti guru itu lebih tahu, lebih mengerti dengan melihat anak-anak yang dipilih. Dari sekian banyak itu dipilih 3, tentunya yang memiliki bakat dan kemauan lebih dari temannya. Tapi terkadang murid itu tidak tahu seberapa besar bakat dan kemampuannya itu bisa diasah, bisa ditingkatkan sampai ke batas maksimal sehingga pantas untuk dipentaskan. Nah, dengan kegiatan ekstrakurikuler dan tambahan ini, siswa bisa menjadi tahu apa kemampuannya, sebatas mana dia bisa mengupgrade dirinya, sehingga setelah latihan yang dilakukan benar-benar bisa mengikuti lomba dengan keterampilan yang bisa dibilang sudah bagus. Nah, dari sini kan bisa terlihat sekali kemampuan awal dan akhir, dari awal latihan hingga akhir latihan sampai dilombakan. Nah, ini menurut saya sudah masuk di poin keempat. Mungkin itu Ibu. Monggo yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Denny, semakin memperkuat. Kalau dari saya pribadi, saya sudah sangat jelas dengan penjelasan Bu Nuri, ngaten nggih. Dari tadi sudah sangat lengkap penjelasannya, dari bagaimana mereka memilih hari, bagaimana mereka bertanggung jawab dalam berlatih, bagaimana mereka mempunyai kekuatan diri untuk terus berlatih gitu nggih.
Kalau saya sudah, saya sendiri pas. Monggo Mbak Rina dan Mbak Dian mungkin ada tambahan? Dari Monggo, saya tidak ada, tapi dari jawaban dari Bu Nuri dan Pak Dani sudah tadinya mau saya sampaikan tapi sudah tersampaikan, ya sudah tidak ada tambahan, sudah oke. Mantap. Mbak Dian, pas lanjut? Lanjut, Bu. Baik. Terima kasih teman-teman. Kita akan percepat dengan lingkungan yang kelima, kondisi lingkungan yang kelima, yaitu lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan atau mimpi. Tentunya yang manfaat kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok ataupun golongan. Nah, monggo nih kaitannya dengan ini dari situasi yang disampaikan dari Mbak Nuri, apakah lingkungan tersebut sudah mampu membuka wawasan murid gitu? Monggo, dari Mbak Rina dulu, monggo. Next dulu Bu, tak pahami dulu. Baik, monggo Pak Dani dulu, monggo Pak. Saya dulu nggak apa-apa, Bu. Kayaknya Pak Dani belum itu. Baik, Mbak Dian, monggo. Baik, kalau menurut saya dari ketiga anak ini kan sudah menawarkan diri untuk mewakili sekolah dalam mengikuti lomba FLS 2N di tingkat Kapanewon. Jadi menurut saya ini sudah mereka sudah mau berusaha untuk mewakili sekolah, membawa nama baik sekolah itu maju ke tingkat Kapanewon. Jadi mereka sudah memenuhi dari individu itu mereka memang dasarnya suka menari, kemudian dari kelompok dari ekstra menari tadi tanpa ditunjuk pun sudah menawarkan diri. Kalau dari golongan kan dari sekolah, berarti siswa tersebut memang sudah mau mewakili sekolah itu dalam lomba. Jadi menurut saya ketiga siswa ini sudah atau lingkungan ini sudah membuka wawasan murid untuk mau menentukan atau menindaklanjuti tujuan mereka untuk pemenuhan kepentingan individu, kelompok maupun golongan. Baik. Jadi dari apa situasi yang sudah disampaikan Bu Nuri gitu nggih, itu ternyata memang kita melihatnya sudah mampu untuk ditindaklanjuti sehingga mampu melampaui kepentingan baik itu individu, kelompok dan golongan. Monggo Bu Rina. Baik, terima kasih. Dari melihat dari ceritanya itu murid sudah menentukan dan menindaklanjuti tujuan. Nah, tadi tujuannya itu anak itu yang penting rapopo toh kata tadi Bu Nuri ya. Kata rapopo toh maju, kok nek kowe menang mesti kowe iri. Nah, gitu. Tujuannya kan anak itu membombong awake dhewe gitu loh, biar dia itu percaya pasti saya itu bisa kayak gitu, dan harapannya memberikan harapan kepada sekolah SD Krapyak itu menang, tapi untuk kemenangan itu pikir carry kayak gitu. Tapi kan sudah dapat motivasi dari Bu Nuri, kalau menang itu dipikir belakang, tidak usah mikirin menang, yang penting berani tampil dulu, itu sudah bagus sekali daripada teman-temannya yang tidak mau nari kayak gitu. Dan mimpi-mimpi yang diharapkan anak-anak itu kan juga dia mungkin kan punya rasa bangga tersendiri ya. Mungkin dulu cita-citanya pengen manggung tapi belum kesampaian, ternyata ada FLS 2N ini, saya diberikan kesempatan untuk bisa tampil, ikut lomba seperti itu. Nah, dari kepentingan individu sudah masuk, terus kelompok mereka juga sudah berkoordinasi juga untuk setiap hari ya latihan untuk
bisa mendapatkan hasil yang diharapkan dan dimimpikan oleh sekolahan kayak gitu. Mungkin itu, Bu. Baik, Mbak Rina, semakin memperdalam gitu nggih, semakin menukikkan bahwa memang lingkungan situasi yang dimunculkan di SD Krapyak memang sangat membuka begitu. Simpulkan monggo Pak Dani, ini jurusan menyimpulkan, nanti biar Notulis bisa merangkum bahwa memang situasinya valid dan cocok begitu. Monggo Pak Dan. Terima kasih atas kesempatannya. Dari situasi yang sudah ada, tentu saja dari tujuan yang telah ditentukan, yaitu mengikuti perlombaan itu sudah memiliki sudah bagus nggih, anak-anak itu sudah bisa menentukan bagaimana mereka berlatih, apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka menjadi prioritas nggih. Selain dari kepentingan mereka sendiri, mereka sudah bisa membawa kepentingan kelompok, yaitu sekolah, untuk mengikuti kejuaraan FLSSN dengan bekerja keras, berlatih. Nah, itu berarti sudah masuk di poin 5 menurut saya, seperti itu dari kesimpulan ibu-ibu yang lain. Terima kasih. Baik, Pak Dani dan teman-teman, jadi kita sudah sepakat dan kita akan naik ke lingkungan yang 6, Pak. Nomor 6, Pak. Mungkin bisa dibantu melalui slide-nya, Pak. Baik. Nomor 6, apakah situasi yang disampaikan oleh Bu Nuri tadi mampu menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri? Monggo, ini dari Bu Nuri dulu. Saya akan mencoba dari Bu Nuri dulu karena yang mempunyai program gitu. Jadi nanti kita akan mempol aja, menguatkan atau mungkin memberikan pertanyaan jika memang kami belum jelas terkait itu. Monggo Bu Nuri. Terima kasih Bu Eni atas kesempatannya. Dari karakter atau keenam ini, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga murid terlibat aktif dalam kegiatan belajarnya sendiri. Nah, kenapa saya tadi untuk memunculkan ekstra menari pada situasi yang saya sampaikan di kelompok ini, karena ini kan bertujuan untuk mengembangkan kepemimpinan murid ya Bu ya. Jelas kepemimpinan murid itu yang ada pada modul itu kita harus memfasilitasi tentang voice, choice, dan ownership. Nah, terus mereka dari ketiga murid ini di kegiatan menari ini menurut saya itu sudah masuk ketiga itu dalam keterlibatan aktif pada kegiatan menari. Yang pertama tentang voice atau mereka menyuarakan apa sih keinginan mereka. Yang pertama, Bu, saya ingin ikut menari. Bu, saya ingin ikut lomba menari. Bu, saya ingin latihannya hari ini aja. Nah, itu kan mereka berpendapat, mulai mengeluarkan pendapat khusus untuk kegiatan menari ini. Dan harapannya mereka akan melakukan hal itu untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kemudian untuk pilihannya, memilih kegiatan menari daripada yang lain, daripada ekstra menari, mereka sudah membuat pilihan untuk memilih kegiatan menari. Daripada aku main aja Bu, aku mending ikut menari. Daripada aku di rumah cuma dolan bermain sama teman-teman yang lain, aku memilih menari dan aku memilih untuk mengikuti lomba daripada aku hanya ikut latihan seperti biasa. Kemudian dari apa yang sudah mereka lakukan seperti itu, mereka sudah berusaha untuk menyuarakan pendapatnya, kemudian membuat pilihan, sehingga mereka itu merasa memiliki kegiatan tari atau kelompok tari tersendiri yang terdiri dari 3 anak ini itu memunculkan milik tarian ini, dan aku nantinya akan membuat tarian ini atau membuat kelompok ini menjadi lebih baik, bahkan bisa menjadi pemenang dalam kegiatan lomba FLSN itu. Nah, itu menurut saya keterlibatan murid dalam kegiatan menari ini ada pada kegiatan voice, choice, dan yang ownership itu. Ngoten Bu Eni.
Luar biasa sekali ya, sudah jawaban saya jawaban yang luar biasa sekali karena di lingkungan yang nomor 6 ini ternyata sudah mampu mendorong gitu ya, mendorong bagaimana anak menyuarakan, bagaimana anak mempunyai pilihan, kemudian bagaimana anak merasa memiliki. Jadi monggo teman-teman lain mungkin punya pendapat lain atau memperkuat, saya silahkan. Monggo Pak Dani. Ya, terima kasih waktunya. Saya setuju sekali nggih. Tadi menurut saya Bu Nuri pendapatnya lalu ditegaskan Bu Eni, saya sudah setuju. Menurut saya itu juga sudah menjadi kesimpulan. Setuju sekali. Terima kasih. Baik. Berarti sudah menuju kesimpulan kalau saya nggih. Monggo Mbak Rina. Lanjut Bu. Baik, Mbak Dian. Ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa ternyata lingkungan yang melibatkan aktif ini justru ranahnya luas sekali gitu nggih, kaitannya dengan bagaimana menyuarakan anak, pilihan dan kepemilikan. Baik, kita akan maju ke lingkungan yang terakhir yang ingin kita kembangkan nih. Monggo, saya kembali ke Bu Nuri dulu. Apakah lingkungan atau situasi yang ada di SD Negeri Kapyak kaitannya dengan ekstra tari mampu menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh anak untuk terus bangkit, begitu. Bangkit mungkin dalam kesulitan waktu, kesulitan kan tidak banyak ya, ada sisi sulitnya. Tapi apakah lenting atau ketangguhan anak? Ngaten, monggo Bu Nuri. Ya, terima kasih Bu Eni. Nah, saya akan menjawab dari sisi tangguhnya. Jelas anak-anak itu tangguh ya Bu Eni. Di kegiatan ini itu teman-teman yang lain pada main, teman-teman yang lain mungkin mereka sudah tidur di rumah istirahat, tapi mereka jelas latihan di sekolah. Kemudian mereka juga terus bangkit, artinya mereka enggak istilah Jawanya ngelokro kalau misalnya hujan gitu, terus kemudian teman-temanku pada pergi main ke rumahnya ini ya Bu, aku enggak ikut. Tapi mereka enggak ada rasa seperti itu. Mereka tetap bersemangat, mereka tetap tangguh, mereka tetap luar biasa menurut saya. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan dari situasi yang saya sampaikan tadi, atau mungkin memberikan masukan untuk saya pribadi sebagai guru anak-anak tersebut supaya lebih meningkatkan semangat, atau jangan sampai anak itu tuh patah semangatnya hanya karena mungkin mereka memilih, Bu, itu kok si A itu pergi apa enggak ikut ya Bu, ya aku mending ikut main aja deh Bu. Nah, mungkin teman-teman mengusulkan atau menyampaikan motivasi-motivasi yang harus selalu saya lakukan untuk mereka. Seperti itu Bu Eni, saya minta pendapat teman-teman. Baik Bu Nuri, terima kasih apa yang sudah disampaikan begitu. Dari apa cerita dari awal sampai akhir yang disampaikan Bu Nuri saja saya sudah bisa menangkap bagaimana anak-anak itu tangguh gitu nggih. Mau dicengin temennya, mau hujan, mau apa, mereka sudah punya motivasi tersendiri untuk terus berlatih gitu nggih. Saya pikir itu sudah anak-anak ini sudah daya lentingnya itu sudah tinggal memupuk saja karena mereka sudah punya. Kalau saran dari saya gimana sih biar daya lenting itu tetap menjadi ibaratnya permanen gitu nggak, tidak naik turun gitu. Kalau saya sih ini bagaimana menanamkan bahwa apa yang dilakukan anak itu dari hati Bu. Jadi mungkin anak SD gitu sama anak TK ya, kata-kata motivasi itu lebih dibutuhkan sih gitu daripada sekedar tepuk tangan dan apa gitu. Mungkin butuh kata-kata motivasi aja sih agar ada tumbuh daya lenting dari dalam. Monggo yang lain nih, selain menyepakati mungkin juga memberikan saran untuk bagaimana tetap membuat daya lentingnya itu permanen di anak-anak gitu. Monggo yang lain. Dari Mbak Dian mungkin. Kalau saya daya lentingnya tuh bisa, kalau saya terbiasa mendampingi anak-anak saja Bu, jadi saya menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk mendampingi mereka latihan di luar. Tadi kan memang waktunya sudah di luar jam ekstra nggak, jadi kayak kita menunjukkan kepedulian sama mereka dengan menunggu latihan saja itu pasti
membuat mereka lebih bersemangat lagi. Kalau yang paling menurut saya yang paling gampang itu, Bu. Jadi kepedulian kita atau sikap kita, tindakan kita menunggui mereka, mendampingi mereka itu sudah merupakan semangat yang luar biasa untuk anak-anak. Kalau saya seperti itu. Bombong gitu ya. Baik. Mungkin Mbak Rina punya pengalaman tersendiri untuk terkait daya lenting, monggo. Baik, kalau di tingkat SMP karena saya mengampu ekstra pramuka, biasanya anak-anak saya beri motivasi ketika hujan. Hujan itu anak-anak dan jiwanya tidak boleh jiwa-jiwa tempe, saya bilang gitu. Karena kalau anak pramuka itu tidak boleh istilahnya sidik-sidik mengeluh. Nah, kamu kalau sekarang sudah mengeluh, besok ketika kamu dewasa akan mengeluh terus. Nah, dengan seperti itu mungkin di jenjang SMP ini anak-anak sudah bisa berpikir bahwa oh iya nek aku mengeluh terus kapan aku semangat, kayak gitu bahasa Jawanya. Mungkin itu. Jadi anak-anak dan tadi apa yang dikatakan Bu Dian itu sangat-sangat betul sekali menurut saya, karena anak-anak ketika ekstrakurikuler ditungguin, terus diperhatikan, terus diberikan kalimat-kalimat yang membuat anak itu lebih percaya diri. Nah, anak-anak itu semakin semangat lagi untuk mengikuti ekstra tari, mungkin kayak gitu, Bu. Baik, monggo simpulan saya caoske pada Pak Dani, monggo. Terima kasih waktunya. Kalau dari cerita Bu Nuri selaku guru pengampu sudah terlihat anak-anak itu sudah memiliki motivasi yang bagus dari awal sampai sekarang. Nah, lalu ditambah lagi tadi Bu Eni, Bu Rina, dan Bu Dian terkait motivasi untuk dibombong, dimotivasi lagi, ditunggui saat berlatih. Itu bisa meningkatkan supaya lebih tangguh lagi, lebih lenting lagi. Mungkin bisa ditambah lagi guru juga selain dirinya sendiri selalu berkonsultasi dengan orang tua supaya mampu mensupport anaknya dalam segala hal, baik dari nanti biayanya, waktunya, dan juga motivasi di rumah, sehingga daya lenting dan sikap tangguh anak bisa terjaga baik di rumah maupun di sekolah saat mengikuti proses kegiatan latihan. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Baik, teman-teman yang saya hormati dan saya cintai, terkait situasi yang disampaikan program ekstrakurikuler tari dari SD Negeri Tapia memang sudah menumbuhkan 7 lingkungan gitu nggih. Sudah masuk, sudah memenuhi kriteria dalam 7 lingkungan yang dapat memberikan dampak positif. Kemudian dari 7 lingkungan tadi pun kita juga sudah bisa mendapatkan program atau kaitannya bagaimana kita mampu menangkap suara anak, bagaimana kita mampu menangkap pilihan anak, dan bagaimana kita mampu melihat bagaimana anak bisa memiliki program tersebut gitu nih dalam pelaksanaannya. Jadi kami, apakah teman-teman menyepakati bahwa program sekolah yang ada di lingkungan Bu Nuri diadakan di sekolah Bu Nuri ini sudah mampu memberikan dampak positif kepada murid, ngaten? Itu karena kita sudah melihat dari beberapa kriteria yang kita bahas dari tadi. Monggo teman-teman. Bu, sepakat. Ya, sepakat. Baik. Bu, sudah mampu, sudah bagus. Dari ketujuh kriteria lingkungan sudah terlihat semua. Sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi nggih. Jadi diskusi malam ini teman-teman ternyata situasi yang disampaikan oleh Bu ini sudah memenuhi kriteria. Baik teman-teman, setelah kita tadi menyepakati bahwa situasi yang disampaikan Bu Nuri ini sangat masuk di dalam 7 lingkungan gitu nggih. Saya akan mencoba mengkaitkan apakah situasi yang disampaikan Bu Nuri ini juga sudah masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Begitu nih teman-teman.
Mungkin Pak Dani bisa bantu saya untuk share screen. Apakah memang program yang ada di SD Raya ini sudah masuk ke dalam profil pelajar Pancasila, begitu. Baik, untuk yang pertama, bisa agak dibesarkan, Pak? Aku nggak ketok ya. Baik, yang pertama mungkin nanti kita sama-sama menyepakati atau mungkin kita lihat poinnya di mana. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, monggo, mungkin teman-teman bisa masuk nih dari apa yang disampaikan oleh Bu Nuri tadi. Monggo, mungkin dari Bu Nuri dulu ya, punya program nih. Mesti ketika kita membuat program ini selalu kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Ngaten monggo Bu Nuri. Ya, terima kasih Bu Eni. Sebenarnya teman-teman ya harusnya menanggapi ya. Gini, kalau dari segi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini jelas anak ketika kita membuat program itu tidak lepas dari akhlak mulia yang selalu kita gaungkan kepada anak-anak. Dengan kita memberi kesempatan kepada mereka untuk mengikuti kegiatan ini, kemudian meninggalkan hal-hal yang kurang baik mungkin di sekolah sana, kemudian kita memberi fasilitas atau mewadahi anak-anak itu dalam kegiatan yang positif, itu menurut kami sudah masuk ke yang berakhlak mulia. Kalau beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jelas ya Bu, kita selalu menerapkan bahwasannya walaupun kita itu nantinya bakalan menang atau tidak, kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kita selalu berusaha, berdoa, dan kegiatan-kegiatan kami di sekolah itu selalu jangan sampai mereka meninggalkan sholat seperti itu Bu. Jadi kita jam sholat, yuk sholat dulu, kemudian jangan lupa berdoa sebelum kegiatan dan sesudah berkegiatan semuanya harus berdoa. Seperti itu Bu Eni. Baik, terima kasih. Mohon izin teman-teman. Jadi ketika Bu Nuri mengerucut pada poin khusus gitu nggih. Oh, ini kaitannya dengan ini. Saya mencoba secara global. Jadi mengembangkan potensi anak itu sudah merupakan wujud rasa syukur kehadap Tuhan Yang Maha Esa terkait potensi yang diberikan Gusti Allah gitu nggih. Kalau saya melihat begitu. Jadi mengembangkan potensi anak itu sudah merupakan rasa syukur. Bagaimana kita mengimani dan bertakwa kepada Tuhan itu salah satu mengembangkan potensi yang memang difitrahkan kepada anak. Kemudian kalau dengan berakhlak mulia, jelas gitu nggih, mengembangkan potensi anak itu kaitannya mesti dengan berakhlak mulia. Tidak mungkin mengembangkan potensi anak itu untuk yang kegiatan yang tidak bersikap mulia. Jadi kalau saya sih situasi ini sudah sangat relevan atau sudah sangat berkaitan dengan kegiatan beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ngaten, mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman? Tidak ada. Sependapat sekali. Baik, sudah. Baik. Jadi, baik, terima kasih. Kemudian terkait dengan berkebinekaan global gitu. Monggo untuk Pak Dani bisa memberikan tanggapan terkait apakah situasinya sudah masuk ke berkebinekaan global? Ya, terima kasih waktunya. Untuk ekstra tari ini, kalau kita melihat dari prosesnya, untuk belajar tari sendiri itu pasti kita sudah mempelajari tentang budaya-budaya yang ada di daerah kita, terutama mungkin di Jogja dan lain-lain. Dan tentu saja itu adalah salah satu kebinekaan global. Kita bisa mempelajari budaya sendiri, bangga akan itu, dan bahkan melestarikannya, mempertontonkannya, melombakannya, itu sudah masuk ke kebinekaan global. Menurut saya itu sudah termasuk di situ. Terima kasih. Baik, mungkin ada tambahan, Mbak Rina mungkin monggo, berkebinekaan global monggo. Sudah mantap Bu. Baik, ya. Kita naik lagi nih. Apakah situasi tadi sudah masuk kegiatan bergotong royong? Monggo Mbak Dian. Kita mencoba menganalisis bersama nih. Apakah situasi tadi sudah masuk dalam profil pelajar Pancasila kaitannya dengan bergotong royong? Kalau menurut saya sudah ya Bu.
Jadi dari ketiga siswa ini saja mereka bekerja sama, menurut saya itu sudah menunjukkan bahwa mereka bergotong royong untuk mewakili sekolah dalam mengikuti lomba. Apapun hasilnya tadi tetap dipasrahkan sama Tuhan Yang Maha Esa. Tapi yang penting mereka bekerja sama bertiga itu saja sudah termasuk bergotong royong, ditambah dengan kerjasama dengan pelatih, kerjasama dengan guru, gotong royong dengan wali murid, itu menurut saya sudah satu ekosistem yang sudah berjalan dengan baik kayak gitu. Baik, Bu Dian dan teman-teman, sudah sangat tampak ya kerjasama dalam ekosistem di sekolah sangat kental sekali dalam kegiatan tersebut, dalam situasi tersebut. Kemudian kaitannya dengan kreatif, monggo Mbak Rina, bagaimana dengan kreatif? Apakah di situ sudah muncul di situasi tersebut? Monggo Bu Rina. Baik, terima kasih Bu. Untuk kreatif sendiri dari anak-anak yang menari itu sudah sangat-sangat kreatif. Yang pertama, anak-anak sudah menentukan jadwal, sangat kreatif karena ya anak itu kan memilih jadwal 3 hari ya biar mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu dia juga sudah menyatukan ada kayak gerakan-gerakan saya kurang paham itu kurang menda, nah kayak gitu. Mungkin anak-anak masih lebih ini memberikan arahan ke temannya yang membuat gerakan-gerakan tarian seperti itu, biar tariannya itu semakin bagus ketika nanti ditampilkan di perlombaan tersebut. Mungkin itu Bu. Baik, sangat ini banget ya kalau udah sepakati ya teman-teman, sepakat nggih kaitannya dengan tari sudah masuk seperti yang dijelaskan oleh Bu Rina. Monggo untuk bernalar kritis saya mintakan Pak Denny untuk memberikan analisisnya ataukah gambarannya, apakah situasinya sudah masuk ke bernalar kritis. Silakan Pak Denny, monggo. Ya, baik, terima kasih Bu. Untuk dalam bernalar kritis ini menurut saya sudah masuk, karena untuk menciptakan sebuah tarian itu tidak bisa kalau tidak dengan nalar yang kritis. Mereka mempraktekkan apa yang dipelajari, ada improvisasi juga di situ. Lalu mereka belajar bersama teman yang lain menyelaraskan gerakan, temponya. Nah, itu sudah merupakan bukti bahwa itu mengkreasikan, menciptakan gerak lagu bersama-sama, menyeimbangkan semua itu menjadi satu karya yang luar biasa. Itu sudah termasuk dalam berpikir kritis nggih di situ. Menurut saya sudah mantap. Baik, terima kasih. Baik. Ya, saya juga sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Denny. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Baik, semua sudah sepakat nggih. Yang terakhir adalah apakah situasi tadi sudah mendorong mandiri atau kemandirian? Dari saya, ngaten, itu sangat jelas sekali bahwa situasinya ini mendorong anak, mendorong kemandirian, iya pasti gitu. Anak sudah mampu menentukan gitu kapan dia harus mengiyakan, mentidakkan, memilih secara mandiri waktu, kemudian mencari solusi-solusi terhadap kesulitannya secara mandiri, kemudian dikolaborasikan kemandirian itu bersama teman sehingga menjadikan satu kesepakatan yang dilakukan untuk bersiap menuju LFS 2N ya. FLS, yes. Monggo, yang lain mungkin diperkuat, monggo. Setuju Bu, saya sudah sepakat dengan teman-teman semuanya tadi, mulai dari beriman, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri itu sungguh luar biasa. Ya.
Mungkin ditutup dengan nyanyi itu Bu, pelajar Pancasila. Mood Bu, mood, Mohon make Bu, make mood. Bu. Oh, baik. Monggo dipimpin oleh Bu Nuri nih yang punya program. Kita tutup dengan lagu pelajar Pancasila. Oke, mari teman-teman kita nyanyi ya. Sebelum untuk menutup kegiatan pada malam hari ini lah, daripada kita kan diskusinya malam nih udah ngantuk, nyanyi dulu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Gimana ya? Bentar. Dan berakhlak Belajar mulia. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkepimpinan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, terima kasih luar biasa. Kat, Wisnu disambung dengan penutup tadi Pak. Sudah ada 700 menit, luar biasa kelompok kita. Nathan, terima kasih untuk diskusi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, baik untuk kelompok kita maupun untuk lembaga kita masing-masing. Demikian diskusi pada malam hari ini. Saya akhiri, selaku moderator saya mohon maaf apabila banyak sekali hal yang kurang berkenan dan saya mendampingi teman-teman untuk berdiskusi. Terima kasih dan saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.